Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh mahasiswa baru IAIN Ponorogo dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mazaya, masih dalam program yang sama, yakni pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan IAIN Ponorogo tahun 2021. Dan juga kita masih berada di sesi yang sama di rangkaian PBAK ini, yakni Bincang Ormawa, membicarakan tentang organisasi-organisasi berbasis kemahasiswaan di lingkungan IAIN Ponorogo. Nah, sebelum kita menginjak topik tentang pembicaraan salah satu organisasi mahasiswa di IAIN Ponorogo, saya pengen ngetes semangatnya dari teman-teman mahasiswa baru nih. Meskipun dari rumah aja, tapi gimana nih? Saya pengen tes semangatnya dengan jargon PBAK. PBAK 2021. Bela bangsa, menjaga agama, mahasiswa bergerak, mahasiswa berdampak. Mahasiswa Dakon Adalah kita. Mahasiswa Dakon. Jaya, jaya, jaya. Oke, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, ini juga luar biasa nih dari teman-teman mahasiswa di sebelah saya. Pasti teman-teman mahasiswa baru yang dari rumah sangat kepo nih, siapa nih yang di sebelah Mbak Mazaya. Oke, bisa kenalkan diri Mas. Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muiz dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Dema atau Presma IAIN Ponorogo. Oke. Sebelahnya? Ya, nama saya Rian Gunawan, saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI ya. Dan di sini saya mendampingi Mas Muiz sebagai Wakil Ketua DMAI atau Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Ponorogo. Oke, jadi ini adalah mas-mas mahasiswa dari DEMA, ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Ponorogo. Asal teman-teman tahu ya bahwa DEMA ini adalah organisasi terkece menurut saya. Oke, kalau tadi kita pernah membincang dengan teman-teman dari SEMA, nah ini teman-teman dari DEMA. Ini luar biasa kece juga, tak kalah sangat eksis di IAIN Ponorogo di kampus. Nah, langsung aja deh, kenapa kok kayak gitu? Mungkin nanti Mas Muiz ataupun juga Mas Rian bisa jelasin nih ke teman-teman DEMA itu sebenarnya apa, kemudian bedanya sama SEMA tuh apa? Iya, kayak gitu. Ya, silakan. Yang jelas kalau bedanya D sama S ya, Pak. Oke, benar. Kayak gitu. Oke, kalau secara kita tahu ya di dalam ketentuan negara kita ini ada politika, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif. Nah, DEMA di sini adalah Dewan Eksekutif, yakni lembaga eksekutifnya. Jadi kalau SEMA bertugas sebagai legislator, kita sebagai eksekutornya. Di mana kita mempunyai program kerja yang memang harus kita laksanakan dalam satu periode kepengurusan di situ. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman ya banyak lah di kampus-kampus ketika berbicara ketua dari tataran tertinggi itu kan dipanggil Presma dan lain sebagainya. Memang itu sebuah identitas yang memang menjadi kultur kemahasiswaan di dalam kepengurusan gitu ya. Dan kalau memang di IAIN mungkin kita tahu kalau di luar mungkin manggilnya biasanya BEM ya. Oke. BEM ya, banyak BEM gitu ya. Kalau di IAIN memang istimewa, namanya DEMA gitu ya. Jadi memang ini latar belakangnya ada. Kita ini kepengurusan berapa Pak? Kepengurusan kelima. Kelima. Jadi kita ini kepengurusan kelima, bergantinya transformasi dari BEM. Jadi IAIN dulu pun sempat BEM ya. Dari KPN. Iya KPN. Ya BEM itu dari kepengurusan di berapa ya? Transisinya 2016 ke IAIN berarti ya. Nah itu kita bertransformasi dari BEM ke DEMA. Itu juga melatar belakangi terkait kesesuaian atau kita merujuk dari SK Dirjen 4961. Itu berbunyi bahwasanya lembaga tertinggi eksekutif di dalam PT KIN itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa gitu. Oke. Mungkin gimana Pak? Ya, tambahan mungkin kalau di kampus sendiri kita mengetahui terkait dengan BEM dan juga DPM ya, kadang itu kita membedakan antara SEMA dan juga DEMA. Kalau di IAIN Ponorogo itu kita ibaratkan sebagai miniatur negara seperti itu. Kalaupun di DEMA ataupun BEM itu di wilayah kepresidenan, nah sedangkan di wilayah DPM, di SEMA itu di wilayah
lembaga legislatifnya atau biasa sering kita sebut sebagai DPR seperti itu. Oke, jadi kalau SEMA itu DPR-nya kampus, kalau DEMA atau Prisma ini presidennya kampus gitu ya? Iya ini kenapa kok tadi sangat DEMA itu sangat terkenal sekali, sangat orang-orang bekannya kampus kita sebut seperti itu karena ternyata DEMA itu adalah lembaga tertingginya di kampus IAIN Ponorogo. Dan kalau umpamakan di IAIN Ponorogo namanya DEMA, tapi nanti kalau ditemukan di kampus-kampus lain BEM itu sebenarnya sama ya. Lembaga organisasi. Oke. Terus juga ada istilahnya kalau sempat Mas Muiz tadi singgung itu RM. Apa nih RM? RM itu bukan rumah makan loh ya. Oh ya bukan. Nanti dikiranya rumah makan. RM IAIN Ponorogo. Oh IAIN Ponorogo bukan rumah makan. RM itu Republik Mahasiswa. Tadi sudah disampaikan. Raden Mas. Oh iya, Raden Mas itu ya. Orang itu. Kalau tadi Pak Wapres sudah bilang, jadi di sini DEMA itu adalah miniatur sebuah negara. Ya, tepatnya organisasi yang ada di IAIN itu miniatur sebuah negara di mana ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ya jadi ada presiden dan ada juga DPR-nya. Nah, di situ RM ini merupakan sebuah ikatan yang memang mengikat kesatuan di wilayah organisasi yang ada di IAIN. Memang betul di dalam SK Dirjen 4961 tidak tertera di mana di situ tertulis RM, tapi di sini adalah menunjukkan kreativitas dan bagaimana kesulitan dalam organisasi yang ada di kampus itu. Jadi kita kemarin ada legal drafting di perubahan juga waktu kita dari transformasi BEM ke DEMA, kemarin itu juga merumuskan adanya sebuah keluarga yang dinamakan sebagai Republik Mahasiswa. Jadi kalau kita berbicara struktur pun, yang teratas ada presiden, kemudian di fakultas nanti ada gubernur, sampai di HMC ada bupati. Gitulah kalau secara rasionya gitu. Nah, kaitannya dengan DEMA nih, saya pengen tanya hal yang sama seperti saya tadi mengulik tentang SEMA. Tentu kan keanggotaan DEMA itu kan direkrut dari mahasiswa juga kan ya. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa baru yang ada di rumah ini penasaran nih, gimana sih biar bisa jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa? Apakah ada syarat-syarat khusus? Terus caranya gimana? Kayaknya nggak sama kan dengan cara rekrutmen UKM atau UKK, tentu beda ya. Bisa dijelasin mungkin. Oh iya, kalau di IAIN Ponorogo ya terkait dengan peraturan juga di wilayah mengajukan di organisasi mahasiswa. Kalau mungkin kita mengatakan step by step atau bertahap. Kalaupun yang pertama itu bisa memasuki di kepengurusan HMJ itu bisa dikatakan step pertama itu di semester 3. Baru setelah semester 3 nanti satu periode sampai semester 5 itu nanti naik di 5 fakultas. Setelah sampai di 5 fakultas satu periode itu nanti bertahap naik ke DIMAI seperti itu. Kalau kita menilik ke belakang ya seperti kemarin di 2019 Mas Muiz itu di di HMJ PBA ya Mas. Di HMJ PBA, saya di HMJ KPI, terus di DIMA Fatik, saya DIMA Fuad. Nah, sekarang itu berada di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Jadi ada tahapnya step by step, tahap ke tahap itu mungkin sesuai dengan semester ataupun sesuai dengan periode yang mendatang seperti itu. Oke, berarti kalau mau jadi DEMA Institut tentu harus mulai dari tataran bawah dulu ya. Ketika semester 2, semester 3 ikutlah dulu HMJ. HMJ itu di tingkat jurusan ya? Nanti kemudian DEMA fakultas, kemudian baru bisa di DEMA Institut. Jadi ya hierarki yang memang ada di RM tadi, dari jajaran HMJ, fakultas sama institut kan harus dilalui prosesnya. Tidak mungkin teman-teman ketika berbicara skup ya, mungkin kalau jurusan kan mahasiswa sekian mahasiswa, kemudian di fakultas lebih banyak lagi sampai ke institut. Tiba-tiba nanti kalau maba pengen, saya pengen ikut DEMA IAIN, ya emang harus ikut prosesnya, tidak bisa langsung ngurusi masyarakat satu IAIN tanpa ada pengalaman dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Iya, sangat menarik sekali dan excited sekali kalau bisa sampai ke DEMA karena mungkin nanti jalinan pertemanan itu kan tidak hanya melulu di satu jurusan, satu fakultas, bahkan bisa satu institut ya. Ibaratnya kayak Mas Muiz sama Mas Rian yang beda kampus, satu kampus 1, satu kampus 2, tapi bisa bertemu di DEMA Institut. Maka dari itu teman-teman mahasiswa juga tentunya
seyogianya seperti itu. Tidak hanya kemudian merasa nyaman di lingkup jurusan, tetapi silahkan mengembangkan diri, juga melatih leadership-nya sampai di ranah institut. Ya, bisa lewat Dema ataupun Sema kan ya? Betul. Ya, di mana passionnya yang memang mau dikehendaki lah. Oke. Nah, kemudian ini nih, kalau kegiatannya sendiri di Dema itu kayak apa? Gini ya, kalau memang mungkin kita berbicara skopnya sudah sampai ke level tertinggi, terutama juga di membawahkan nama kampus ya, kita tentunya dalam kegiatan pasti akan banyak melibatkan instansi yang mungkin di luar daripada kampus. Jadi semacam kemarin yang sudah terlaksana ini gerakan vaksin, kemarin kerjasama dengan Polres Ponorogo, dan ini yang akan dilaksanakan insya Allah ini dengan Mabes Polri dan juga TNI, ini lewat jalur Dema PTKIN yang memang aliansi di atas kita. Kemudian ada event lagi yang mungkin di sini memang mewujudkan eksistensi daripada kelembagaan. Jadi ketika kita ngomongin skup yang memang sudah membawa kampus, kita juga harus membangun relasi keluar dengan Forkopimda, kemudian dengan organisasi yang lain dan lain sebagainya. Di situ kegiatan yang memang kita konsep buat mengeksplor dunia luar dengan kita, mungkin gitu. Kalau mungkin dengan sinergi dalam, mungkin itu yang Pak Wapres yang lebih paham, karena memang sejauh ini kita juga bagi peran gitu ya. Gimana tuh? Kalau terkait dengan relasi, ini sebenarnya kita sudah membangun relasi itu sejak di fakultas masing-masing, karena di fakultas masing-masing 4 fakultas itu juga bisa membangun relasi keluar. Misal kalau di IAIN Ponorogo itu ada 4 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu juga sudah menjalin relasi dengan Fornas Mebi. Kalau yang ada di FUAD itu kemarin juga ada Formadina, Forum Mahasiswa Usuluddin se-Indonesia. Di FASA itu ada Demfasna, dan juga Fatik itu yang kemarin deklarasinya juga di IAIN Ponorogo itu ada Fordematar begitu. Karena kalau terkait sudah yang namanya mahasiswa itu skupnya tidak hanya selesai di kampus saja, apalagi kalau yang sudah di DMAI seperti itu. Kalau di wilayah DMAI mungkin tatarannya tidak hanya sampai wilayah. Mungkin kalau sampai wilayah hanya terbatas provinsi ataupun pulau. Kalaupun ini nanti sudah di DMAI mungkin sudah bisa sampai Indonesia seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau sudah di Dema Institute nanti relasinya itu bisa sampai se-Indonesia gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi kita ini di DMAI itu sebagai motor pergerakan baik di lokal, regional, bahkan sampai nasional gitu. Oke, menarik sekali nih. Nah, karena ini bincang kita yang terakhir ya di sesi Bincang Ormawa, mungkin dari Mas Muiz juga mungkin bisa dilengkapi dari Mas Rian, ada nih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa baru selaku presiden mahasiswa. Iya, coba silakan. Ya, mohon izin ya, ini nanti saya pakai yang terhormat nggak? Yang terhormat, Bu Rektor gitu. Monggo. Nggak usah ya? Nggak usah aja lah. Iya. Saya kalau sambutan gitu ini terlalu formal. Iya. Oke, untuk pertama saya ucapkan selamat datang ya, ini karena khusus dibuatkan buat mahasiswa baru yang dinentekkan Mahasiswa Muda atau Dakon. Di sini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di IAIN Ponorogo. Jadilah mahasiswa yang sebenar-benarnya mahasiswa, teruslah berperan, mengambil tanggung jawab, dan saya yakin kalian nanti akan menemukan jalan kalian masing-masing melalui IAIN Ponorogo ini. Nah, untuk pesan saya yang jelas, pertama, setiap proses yang akan sahabat-sahabat mahasiswa baru nanti diambil itu adalah proses yang memang kalian sepakati untuk menjadi konsekuensinya. Mau menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mau menjadi mahasiswa aktivis. Kupu-kupu itu kuliah pulang. Iya, itu biasanya kuliah pulang atau kura-kura kuliah rapat lah. Jadi apapun pilihannya, mau jadi aktivis dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensinya. Dimana apa yang menjadi pilihannya itu adalah sebuah kebanggaan bagi kalian yang harus kalian ambil manfaatnya. Jadi kalau memang nanti menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, saya yakin berarti kalian harus mempertanggungjawabkan akademik sebaik mungkin. Jadi kalian mau lulus tepat waktu, kemudian setelah itu bisa bekerja dan lain sebagainya. Dimana itu passion kalian yang memang harus kalian banggakan dan ambil kemanfaatan di situ. Kalau mau jadi mahasiswa yang menjadi organisasi, maksimalkan proses kalian, belajar berorganisasi, bermasyarakat, sehingga nanti bisa diimplementasikan ketika kalian sudah lulus dari IAIN Ponorogo. Dan kalau di sini saya sebagai presiden mahasiswa, saya berpesan untuk mengajak seluruh mahasiswa IAIN Ponorogo untuk serius, untuk semangat dalam berproses, berjuang di IAIN Ponorogo. Jangan lupa tetap ikuti organisasi yang ada, di mana
proses yang memang harus kalian lakukan. Nantinya pun juga akan menemui banyak sebuah kelompok-kelompok yang dimana itu adalah relasi, hubungan, kerjasama, dan lain sebagainya. Kalau saya boleh mengibaratkan ya Mbak Aza ya, kuliah itu sebagai nasi. Nah, lauknya itu organisasinya, gitu Mbak Aza. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti Pak Wapres menambahkan. Tambahan ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang juga kepada seluruh mahasiswa baru IAIN Ponorogo 2021. Yang kedua, saya ucapkan juga salam sehat kepada seluruh mahasiswa. Karena mungkin kalau sekarang itu salam sehat itu bukan hanya sebuah jokes ataupun basa-basi saja, tapi di situ sebagai bentuk untuk keadaan lah dan juga ikhtiar kita lah seperti itu. Ya mungkin itu terkait dengan pesan-pesan yang saya sampaikan. Yang jelas tetap semangat, masa transisi dari siswa menuju mahasiswa itu juga banyak sekali rintangan, banyak sekali terkait dengan hal-hal yang baru yang akan kita terima. Yang jelas bagaimana cara kita menempatkan diri, bagaimana kita memposisikan diri, dan juga jalan apa yang harus kita ambil di situ. Nah, tentunya di situ nalar kritis yang harus kita gunakan adalah bagaimana ketika kita menentukan sebagai mahasiswa ke depan itu tidak salah jalan maupun tidak ada yang namanya sia-sia seperti itu. Nah, dari situ mungkin sampai akhir menjadi mahasiswa yang jelas ada kebermanfaatan dan juga tidak hanya kita mendapatkan pelajaran pulang tidak, tapi bagaimana kita nanti setelah kita selesai menerima pelajaran itu nanti kita juga bisa membawa esensi kebermanfaatan di masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Mas Muiz dan Mas Rian atas pesannya. Ini ada quotes bagus nih yang bisa saya kutip dari mereka. Kalau tadi katanya Mas Muiz itu kuliah ibarat nasi, organisasi adalah lauknya. Jadi mau pakai lauk atau tidak, mau berorganisasi atau tidak, itu semua konsekuensinya harus ditanggung sendiri ya. Kalau memang pengennya makan yang hambar nasi aja, ya monggo. Tetapi kembali ke yang disampaikan Mas Rian, bahwa bagaimanapun kita ada tanggung jawab moral sebagai mahasiswa yang harus bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua orang. Nah, sangat menarik sekali sesi terakhir kita di Bincang Ormawa ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Muiz, Mas Rian atas waktunya yang telah diluangkan untuk kita ngobrol-ngobrol di sesi ini. Oke, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa baru dimanapun Anda berada yang sudah menyimak serangkaian acara Bincang Ormawa ini mulai dari awal sampai akhir. Dan juga saya berharap semoga dimanapun kita berada, semoga kita tetap berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga teman-teman jangan lupa tetap terus pantau channel YouTube IAIN Ponorogo sampai dengan akhir nanti penutupan rangkaian acara PBAK ini, supaya tidak terlewatkan momen-momen yang luar biasa di PBAK ini. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.